Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Halo YouTube, hari ini saya mendapatkan kejutan dari Tokopedia ya. Biasanya komplain baik saya sebagai pembeli atau penjual, prosesnya itu adil ya. Saya paling suka sama Tokopedia karena logis kalau di Tokopedia kalau ada proses permasalahan antara penjual dengan pembeli. Jadi saya ada penjualan eh, larutan perak ini. Ini terputus judulnya perak nitrat Agilo perak pelapis PCB 1 liter judulnya. Nah, di deskripsi saya jelaskan. Di deskripsi saya jelaskan, larutan yang dijual ini mengandung 4 gram perak dengan cairan 100 ml ya. Ingat ya, 4 gram 100 ml. Siap diencerkan menjadi 1 liter setidaknya. Berarti 1 liter lebih juga nggak apa-apa. Ya. Lalu saya mendapati komplain dari pembeli Patarani Hasya Adila ini. Jadi saya beli 1 liter, yang datang tidak sesuai, hanya berapa milimeter saja. Terus saya jawab, oh ya maaf, memang 100 ml. Pada deskripsi saya ulangi lagi. Jika saya berikan fotonya, screenshotnya. Jadi saya jawab seperti ini tadi. Dan pada deskripsi, pada pada diskusi antara penjual dengan pembeli, ini jadi dia minta kembalikan, tidak sesuai kata pembeli. Saya biasa beli di luar, harga segitu dapat banyak. Ya, jadi saya jawab, mohon maaf kalau soal harga memang bisa berbeda-beda karena tidak sesuai dengan subjeknya yang kita bicarakan ya. Jadi tidak ada hubungan soal harga, tidak ada masalah dengan harga yang mahal ataupun yang murah, kalau saya begitu. Deskripsinya pun sudah saya disebutkan 4 gram. Ya, jadi dia tetap saja minta balikin. Seandainya dia ngaku saja, iya saya salah baca deskripsi, dia minta balikin, ya nggak masalah. Tapi dia salah, dia tidak terima, seperti dunia mau kiamat. Jadi dia tetap kekeh, akhirnya dinilai oleh Tokopedia yang menjadi jurinya. Ini Fadla ya, jadi adminnya Tokopedia membantu kendala ini. Saya diharuskan mengirimkan alamat di sini, jadi tinggal 2 hari lagi. Nah, dia pun sudah ngomong di si admin Tokopedia, dikarenakan penjual sudah infokan bahwa barangnya bukan berukuran segini, maka kendali kami bantu dengan solusi refund. Nah, kan aneh. Sudah infokan, saya sudah infokan, tapi refund bisa tetap berjalan. Penjual bisa tekan tombol konfirmasi alamat pengembalian. Nah, pembeli bisa meretur duitnya balik. Ya. Nah, ini jadi kami tunggu alamat retur dari penjual dalam waktu 2 kali 24 jam hari kerja terhitung mundur dari sekarang. Jika penjual tidak memberikan alamat retur sampai batas waktu yang sudah kami tentukan, maka mohon maaf kendalinya akan ditutup dengan solusi pengembalian dana ke saldo refund pembeli. Jadi barang tetap pembeli terima, dia kirim atau tidak, mungkin terserah maksudnya kan, yang jelas duit sudah pasti balik ke pembeli ya. Nah, jadi ini seandainya dia mengakui saja permasalahannya, saya tidak masalah sebetulnya. Dia salah baca deskripsi, bukan salah, tidak baca kalau menurut saya. Tapi alasannya sudah nggak ada hubungan lah. Jadi seperti panik membalas membabi buta agak karuan, seperti dunia mau kiamat kan, gara-gara cairan 210.000 ini. Nah, saya kira tidak fair seperti ini. Kalau memang bisa seperti ini, saya jadi catat, videokan keputusan Tokopedia ini yang paling pentingnya. Artinya, jika saya beli, karena saya sering mengalami ini dan sudah pasrah saja, saya salah nggak baca deskripsi atau kurang tepat membaca deskripsi, saya telan aja mentah-mentah, nggak pernah lapor Tokopedia kalau hal yang seperti ini. Jadi saya mau catat bahwa hari ini saya mendapatkan perhitungan yang cukup aneh dari Tokopedia, biasanya enggak. Jadi pembeli salah beli, nggak baca deskripsi, sudah tepat deskripsinya sesuai dengan itunya, penjelasan dengan barangnya, itu pembeli bisa balikin barang, artinya dengan mulus ya, dengan standar saja, walaupun memberikan alasan yang tidak subjektif kalau menurut saya, soal harga lebih murah, lebih mahal, saya jual lebih mahal, biasa dia beli lebih murah, sekarang nggak ada hubungan itu soal itu ya. Jadi saya mau catat ini bahwa saya bisa membeli lalu mengembalikan seenaknya walaupun deskripsinya sudah sesuai.
Jadi hari ini tanggal 10 Oktober ya 2020. 10 Oktober, jadi 12 Oktober ya batas terakhirnya. Jadi sebagai tambahan, pada judul yang saya buat ini perak nitrat silver nitrate AgNO3 perak cair pelapis PCB 1 liter. Ya, jadi kalau saya misalnya pembeli merasa ini cuma tulisan ini 1 LTR ini, bahkan saya tidak ngomong 1 liter, 1 LTR, oke lah saya asumsinya 1 liter misalnya. Ini bisa membatalkan, gara-gara tulisan seperti ini bisa membatalkan, tapi di deskripsi jelas, ini kan saya tidak mungkin menulis misalnya perak cair pelapis PCB dari 100 mili menjadi 1 liter misalnya dengan jelas di sini misalnya. Kan nggak mungkin, terlalu panjang sekali. Dan lalu saya jelaskan pada larutan yang dijual ini mengandung 4 gram perak dengan cairan total 100 ml. Nah, jadi di deskripsi sudah dijelaskan, kalau yang dimaksud 1 liter sini berlaku untuk komplain, maka banyak sekali urusan di bank juga seperti itu. Banyak sekali kita misalnya pinjam duit di bank kan, judulnya kan sederhana. Banyak di situ di perjanjian dengan notaris, hal-hal yang tidak diketahui oleh yang pinjam ya, yang pinjam uang. Pada sewaktu-waktu ada masalah, yang pinjam uang entah apa masalahnya, komplain, ternyata sudah ada di deskripsi, ya tetap saja yang aturan yang di deskripsi yang berjalan. Dan dari awal juga aturan yang di deskripsi yang penting itu dari bank tidak pernah menjelaskan secara detail. Kita disuruh baca permasalahannya. Nah ini pun begitu pasti di Tokopedia pun kita disuruh baca deskripsi pasti. Apa sebabnya deskripsi bisa menulis banyak, di judul nggak bisa nulis banyak? Karena di bagian deskripsi yang paling penting. Makanya saya pun biasa kelewat baca deskripsi salah beli, ya sudah telan saja mentah-mentah. Dunia belum kiamat gara-gara kita salah beli. Jadi ini kalau ada yang mengatakan penjudulan saya bisa dijadikan alasan. Nah, di deskripsi sudah sangat telak jelas pada baris-baris pertama sudah saya jelaskan ya. Oke, sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.